وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدين والآخرة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدين والآخرة على هذه النية والكلمة الصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ووصلنا إلى قوله وعن نوفل بن إياس الهذلي رحمه الله تعالى قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. Masih tentang ma'isyah penghidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini hadisnya diriwayatkan daripada An-Naufal ibn Iyasin al-Hudhali rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, kana Abdurrahman ibn Aufin radhiyallahu ta'ala anhu, adalah sahabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, lana jalisan, maka beliau teman duduk. Jalis itu adalah teman duduk. Wa kana ni'mal jalisu, dan adalah ia yaitu Abdurrahman ni'mal jalis, sebaik-baiknya teman duduk. Wa innahu inqalaba bina dzata yaumin, dan sesungguhnya ia inqalaba kembali bina bersama kami dzata yaumin pada suatu hari. Hatta idza dakhalna baitahu, sehingga ketika masuk kami baitahu akan rumahnya, itu rumah Sayyidina Abdurrahman tadi, dakhala maka beliau masuk, faghtasala lalu kemudian beliau mandi. Summa kharaja lalu kemudian keluar, wa utina lalu didatangkan kepada kami bisahfatin dengan wadah atau mangkok, fiha yang ada di wadahnya itu khubzun walahmun,
yaitu khubuz dan daging. Khubuz itu adalah roti bahasa kitanya. Walaupun di Arab sana roti itu tetap disambatnya roti. Kalau khubzun itu sejenis roti yang lepeh ke jurang tuh. Ya. Khubuz. Falamma wudi'at, lalu ketika diletakkan di andak piring tadi itu, mangkok tadi itu, sohfa tadi, baka Abdurrahman, maka menangis Sayyidina Abdurrahman tadi. Bingung, mbahnya diandak makanan di hadapan, sekalinya menangis. Nah, di sini pertama, ketika masuk rumah setelah melakukan berjualan, berjalan, maka dianjurkan iktasal, mandi, ya, supaya bersih. Lalu kemudian, apakah sebelum makan itu dianjurkan mandi? Ya kalau bisa bagus. Apalagi bulik sore uyuh, maka mandi dulu, imbah tuntung mandi, hanya makan. Jadi semangat makan. Karena kalau habis mandi itu biasanya lapar. Jadi apapun yang disurungi, insya Allah gancang makannya. Karena memang sudah lapar. Tapi kalau seandainya kada kawa, maka kada wajib mandi, ini hukumnya. Ya kada bapak makan dulu, karena mbak untuk makan mandi. Tapi jangan langsung mandi, karena itu juga secara kesehatan kurang bagus. Habis makan langsung mandi, apalagi mandinya berkunjung pulang, bisa-bisa kada kau timbul kan. Kekenyangan. Ya. Maka dianjurkan duduk istirahat mungkin sekitar 10 menit, 15 menit, maka hanya kena mandi. Itu salah satu cara yang bagus dalam kesehatan untuk supaya kada tertumpuk makanan. Nah kemudian setelah disurungi tadi makanan, diandak di hadapan sidin, maka menangis beliau, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman ini adalah seorang sahabat yang punya kelebihan. Satu-satunya sahabat yang pernah jadi imam Rasul. Ya. Ini kelebihan beliau. Kadada di zaman Rasul hidup itu jadi imam dan kemudian makmumnya adalah Rasul, kecuali satu orang ini. Ini terjadi ketika pas waktu perang Tabuk, kalau di perang Tabuk. Jadi ketika itu Rasul datang terlambat, kemudian sahabat sembahyang yang jadi imam beliau. Ketika pas satu rakaat Rasul datang, lalu Rasul bermakmum dengan Abdurrahman. Selain itu disebutkan dalam tarikh, dalam sirah itu kada sahabat lain yang jadi imam ketika Rasul. Ketika Nabi garing pun Nabi tetap menjadi imam. Ketika Sayyidina Abu Bakar pernah menggantikan, lalu Nabi datang, di situ Sayyidina Abu Bakar mundur, Nabi bantu jadi imam. Nah ini maka dari sini ada dua, imtithalul awamir khairun min suluk adab, mematuhi perintah, yaitu guru, orang yang mulia, orang yang saleh, lebih bagus daripada melakukan beradab. Atau sebaliknya, beradab lebih bagus daripada mematuhi perintah orang yang mulia. Maka ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan imtithalul awamir itu lebih bagus mentaati perintah guru, orang yang saleh, orang yang mulia. Selama perintah itu kada bertentangan, maka kita dianjurkan mentaati. Walaupun kelihatannya dengan cara diperintah itu kita sepertinya kada beradab. Misalnya contoh, disuruh oleh beliau minum jasidin. Ini kan perintah dari beliau. Tapi karena kita model hendak beradab, kalau mau minum di hadapan sidin, lalu kada mentaati, justru itu salah. Seakan-akan kita kelihatannya beradab, padahal sebenarnya justru kada mentaati itu kada beadab malah. Nah kadang-kadang kita salah menempatkan, kelihatan kayak beradab di hadapan sidin, kelihatan kayak menghormati, tapi justru kada taat. Padahal sidin menyuruh minum je sidin, habisakan kada terima kasih ulun. Kenapa kada dihabisakan? Sidin menyuruh. Kalau memang kita beradab, taati perintah beliau. Apalagi banyak yang tinggal sedikit suruh habisakan, kada cukup aja ulun sudah. Terus siapa nama habisakan bakas kita? Masa tuan guru disuruh habisakan bakas kita?
Lain kalau tuan guru kada habis banyak aja berabut orang minum. Tapi kalau kita tuan apa? Tuan takur. Maka taati itu penting di situ. Kadang-kadang kita tersalah mengandak ya, meletakkan. Selama perintahnya itu kada bertentangan dan memang kita kawah melakukan, maka lakukan. Sebagaimana ketika di sini Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini beliau menjadi imam, beliau hendak mundur, Rasul menyuruh tetap, maka beliau mentaati perintah Rasul. Padahal kalau beradab mundur sidin. Ini dalilnya yang dipakai oleh ulama, yaitu adalah imtisal, mematuhi perintah orang yang mulia itu lebih diutamakan. Di zaman Raja Harun Ar-Rasyid kalau tidak salah, ada seorang budak bebinian, budaknya ini hirang, ya kada bungas lah hitungannya. Tapi siapa Raja Harun Ar-Rasyid sayang benar budak ini, ketujuh benar, sehingga jadi omongan di kalangan para pejabat, di kalangan para orang-orang istana. Kenapa jadi raja nih tegila-gila benar lawan budak ini, sayang benar lawan budak ini. Timbullah gosip macam-macam, jangan-jangan raja diguna-gunain nih, jangan-jangan macam ya biasalah. Setiap kita kada tahu lalu timbullah macam-macam gosip. Makanya kalau kita kada tahu itu lebih baik diam. Akhirnya sampai ke telinga beliau omongan macam-macam, oleh beliau dikumpulkan seberataan buan pejabat-pejabat dalam istana tadi. Nang biasa memender, biasa ini segala macam. Kumpulkan sidin, lalu kemudian dibikin jamuan makan. Dibikin jamuan makan, minum, dan kemudian gelas nang disuguhakan ke tamu-tamu. Ini kan raja, maka gelasnya kada main-main, gelas terbuat dari permata. Amun amas kan kada boleh, gelas amas kada boleh, jadi dari permata. Diisi gelas itu dengan minuman, lalu disurungi seberataan. Imbahnya disurung, sudah mengikuti masing-masing, lalu beliau teng gitu. Mohon perhatian, kalau ini kan mohon perhatian. Lalu seberatan perhatian 7. Oja sidin tolong yang mengikuti gelas seberatan, dan tahu kan seberatan ini orang-orang tahu, orang nang apa jurang paham nilai gelas tadi itu, tahu harganya. Ujar sidin apa? Tolong seberataan yang mengikuti gelas, tolong banting ke lantai, pecahkan gelas itu seberataan. Mendengar gelas disuruh banting, ribut. Oh, kenapa ini gelas larang, jangan dibanting, kada mau. Kada dalam bantingnya, kada nang maunya. Tapi satu orang ada banting, teng berbunyi. Jadi perhatian seberatan, siapa mana orangnya tuh banting. Pas dilihati sekali siapa? Si budak nang tadi dijadi pembicaraan, di bantingnya, bantingnya. Nang lain lo menyambut, itulah orang yang disayangi, gelas larang dibanting, kada tahu nilai harga gelas itu. Oh, sambat macam-macam. Akhirnya oleh Raja Harun Ar-Rasyid sudah kita kiau budak. Kenapa jadinya banting gelas tadi? Akhirnya dikiau, lalu ditakuni ikam kenapa membanting, padahal ini gelas larang harganya. Dan nilainya kalau seandainya diduitakan luar biasa. Permata nang diulah kayak jamrut misalnya, diulah jadi gelas. Wah, pada kau terpakai itu bang melihat benar aja. Ya. Lalu ujar budak tadi, ketika pian mengeluarkan titah, ketika pian mengeluarkan perintah, maka nilai perintah itu sangat mahal harganya, lebih mahal dari gelas. Kalau seandainya kada ulun banting, maka pian jadi kada berharga, karena omongan pian sebagai raja kada ditaati, maka ulun banting. Nang lain mendengar jawaban si budak tadi, terdiam berata. Bujur kan, kalau seandainya raja kada ditaati, lalu apa artinya seorang raja? Kada bernilai. Seorang pemimpin kada ditaati, kada pemimpin sebenarnya cuma gambarnya aja pemimpin, sebenarnya kada pemimpin itu, karena kebanyakan kadang taat sudah. Apa artinya pemimpin kalau kada ditaati? Lebih baik mengundurkan diri aja sudah. Oh, mendengar gitu terdiam seberatan. Tuh lihat ujar orang. Kenapa aku sayang? Lalu kemudian Harun Ar-Rasyid mengeluarkan utas. Nih utas, utas raja kada main-main. Ya, harganya tentu
Apalagi di zaman bahari ini utas luar biasa. Ujar sidin, siapa nang hendak utas ini? Siapa nang hendak? Menyahut. Allah. Akhirnya seberatan berebut ulun istilahnya ulun hendak. Sekalinya budak ada umpat mengangkat tangan. Orang lain seberatan hendak. Budak ada mangkat. Lalu omongan pulang tuh, lihat itu kada tahu hargan itu orang kampung, orang dusun kada tahu apa-apa. Diremehkan. Ujar Harun Ar-Rasyid, hadang dulu. Kita takuni pulang. Kenapa ini kada umpat tangan? Umpat angkat tangan. Mbak itu ditakuni, kenapa ikam kada umpat angkat tangan? Padahal kan tahu utasnya amun ikam aku bari ini ikam tulak haji berkali-kali mungkin ikam. Ujar Harun Ar-Rasyid, kenapa? Ujarnya ulun kada hendak utas. Imbah apa ikam hendak? Ulun nang ulun kehendaki pemilik utasnya. Yati cerdasnya cara menjawab. Kada hendak utas itu kada istilahnya menghilang, tapi kalau pemilik utasnya ulun dapatkan, maka jangankan utas, lebih dari utas ulun dapat seberataan. Ujar Harun Ar-Rasyid itu, lihat jawaban. Kayak apa cerdasnya bilang. Inilah kenapa sebabnya aku cinta, sayang kepadanya walaupun orangnya budak. Maka saksikan hari ini budak ini aku merdekakan dan aku jadikan di antara istri-istriku. Oh, jadi bini asalnya budak. Karena apa? Cerdas. Jadi mencari bini itu kadang mesti harus bungas. Yang penting dulu pertama cantik. Kemudian pintar. Itu pintar itu penting sebab kena dari situ menurunkan juga nang cerdas. Tapi kalau bungas saja cuma on lah. Bungas bana tapi ya mah berhitung aja luput harus batu tukar ke pasar hau dibunguli orang aja. Diunjuki di sejuta kan ada angsol-angsol. Maka lebih baik biasa saja tapi pintar. Maka dari situlah lahir keturunan-keturunan cerdas. Nah ini juga apa? Imtisal, mematuhi perintah itu penting. Kembali tadi kepada pokok masalah kita, mematuhi perintah. Dari sinilah para ulama mengatakan imtisal, mematuhi perintah itu lebih utama daripada kita beradab. Tentu kalau digabungkan beradab lawan mematuhi perintah itu lebih bagus. Tapi ketika bertentangan, ini lewat di muka sidin kah? Amun aku lihat di muka ada beradab. Tapi sidin menyuruh lewat sini, kayak apa nih? Lewat situ kah? Atau kada lewat kah? Maka taati lewat situ kada apa. Itu kada melanggar adab. Karena memang disuruh oleh beliau. Ya contoh yang biasa adalah apa? Kita beelang wadah tuan guru. Saya begitu. Ada tuan beelang wadah tuan guru, maka taati sidin apa nang di kios disuruh sidin? Taati. Ya. Ini kayak kenal suara nemengian ini. Iya juga, anak Sudin. Pada kelihatan ya. Biar aja ini kena sini berdiam aja bang. Nah, satu pendapat ulama madahkan apa? Ba'adab. Maka kalau perintah bertentangan dengan adab yang didahulukan. Selama kita kawa ba'adab maka tinggalkan dulu perintah yang sekiranya kada sesuai dengan adab itu tadi. Sebagaimana ini juga ada dalilnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menjadi imam di saat waktu Nabi garing, maka kan Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam. Pas lagi sembahyang jadi imam, sekalinya ada Nabi dituntun, dua orang sahabat, belum ingat siapa ngaranya menuntun, baik itu sembahyang. Lalu ada isyarat dari sahabat lain, seakan itu Nabi ada isyaratnya kan. Sayyidina Abu Bakar berundur, ba'adab. Lalu kemudian jadi makmum, Nabi yang jadi imam melanjutkan. Itu dari sini maka ulama mengatakan maka adab itu lebih diutamakan dibanding mematuhi. Nabi tetap mengisyaratkan sebenarnya, tapi Sayyidina Abu Bakar tetap mundur sidin. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar ini kan orangnya cintanya lawan Nabi itu luar biasa. Ya. Jadi kedawani sama sekali lawan mendahului lawan Nabi. Bahkan di dalam ketika gua Hira itu apa? Sayyidina Abu Bakar kan kedawani mendahului berjalan.
Ba'adab bujur lawan Sayyidina lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala kulli hal kita kalau mengikut yang tadi sebagaimana Sayyidina Abdurrahman, maka kita harus mendahulukan imtithal, mematuhi perintah. Fakultu, lalu aku berkata, itu tadi sahabat siapa? Naufal bin Iyas, beliau berkata, ya Aba Muhammad, ma yubkika. Itu Abu Muhammad itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ma yubkika, apa yang mengulah pian menangis? Apa yang menyebabkan pian menangis? Faqala, lalu beliau berkata, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yashba, dan kada kanyang sidin. Huwa, beliau, wa ahlu baitihi, dan keluarga beliau, min khubzis syair, daripada roti gandum. Jadi kada pernah sampai kanyang makan itu Rasulullah dan keluarga beliau daripada roti yang terbuat daripada gandum. Jadi itu yang maulah beliau. Sidin kan ini ada daging tadi, ada roti disurungi. Rasul udah sidin sepengetahuan beliau yang pernah beliau lihat, Rasul kada pernah sampai kanyang, hanya sekedar makan roti gandum pun kada pernah sampai kanyang. Maka ingat itulah menjadikan beliau menangis. Sedih ingat akan Rasulullah, kehidupan Rasulullah yang serba seadanya. Lalu ujar beliau, fala urana akhirna lima huwa khairun min lana. Fala urana, maka tidaklah aku menyangka akan kita, tidaklah aku menyangka akan kita, akhirna, diakhirkan, ditunda kita, artinya apa, kita masih hidup, lima, kepada sesuatu, huwa khairun, yang ia bagus untuk kita. Jadi aku kada menyangka, ujar Sayyidina Abdurrahman, kita ini sampai akhir ini, sampai hari ini ditunda, diberi apa, diberi umur panjang, lalu kemudian dapat yang lebih bagus daripada Rasulullah. Ini kehidupannya. Kadang-kadang kita pun kalau ingat bahari misalnya, ya Allah, jangankan makan nyaman, makan sehari 3 kali kawa alhamdulillah. Kadang-kadang kan cuma bisukan, kadang-kadang ya kehidupan bahari kan serba seadanya. Pagi makan, kena tengah hari kada makan, hanyar malam kadang-kadang makan. Hari ini alhamdulillah, walaupun kelihatan kayak masya Allah kayak ngaling-ngaling, nyatanya nyaman aja, alhamdulillah, makan aja kawa sehari 3 kali. Beiwak terus pulang, kalau udah pernah kada beiwak, alhamdulillah, walaupun iwaknya keropok benar aja atau sambal benar aja, alhamdulillah, nikmat. Ya. Kalau ingat masa bahari mungkin, tapi kada sampai kalau menangis nang ingat bahari-bahari insyaallah. Ya. Kada sampai tertangis nang ingat bahari, ya Allah, bahari ya. Anak makan ini, anak makan itu, menakuk liur, kada ada duitnya anak nukar. Nah, ulun pribadi pun merasakan alhamdulillah, nikmat diberikan oleh Allah, alhamdulillah ya. Secara kadang-kadang kada pernah menginginakan, tapi ada aja orang yang wallah alam Allah menggerakkan hati mereka. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena nikmat luar biasa. Dahulu seingat ulun, ini ulun pribadi lah misalnya di rumah, ketika anak makan kada ada iwak, lalu ketujuh bahari itu kan ketujuh sepengaranya abon. Abon yang dijual sampai hari ini masih ada abonnya yang membungkus gambar apa, burung, gambar apa tuh ngarannya, seriti kah? Lain security, lain seriti. Burung walet. Ya, burung walet kah, burung seriti kah? Tuh ada ya, seriti. Itu abon itu masya Allah nikmat benar, paling ulun ketujuh dulu bahari. Tapi kada kau nukar, cuman sekadar paling andai kata kau nukar diimit benar tunggal digitan makannya supaya kau lawas. Hari ini harganya murah sekalinya, 6.000 rupiah kah? Tapi lain rasalan bahari, memang mungkin bahari itu banyak dagingnya. Oh ini banyak banyak campurannya, sudah lain mungkin ya. Beda benar sudah. Ulun pas ada di rumah sekalinya nukar ada membawa, coba ingat bahari, ya Allah, ingat lagi halus. Wah ketujuh benar nih. Hendak makannya coba sekalinya lain, manis benar rasanya. Kadang kayak bahari itu, nggak tahu apakah memang bahari itu karena memang karena yang lain jadi nikmat benar, dan hari ini nang macam-macam sudah jadi kayak biasa, atau memang sudah berubah rasanya. Karena 6.000 asa murah benar jurang, 6.000 mungkin campurannya banyak benar mungkin ya. Nah, ala kulli hal, inilah yang diceritakan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya.
Ini beliau ini sugih. Mungkin sudah pernah ceritakan beliau ini apa kalau istilah Wahid itu apa? Miliarder. Orang sugih. Dan memang rezeki sama beliau ini kayak orang ini kayak diberak rezeki istilahnya. Ya. Pernah kan kejadian di Madinah itu kurma rusak. Entah apakah itu jadi kurma itu banyak yang rusak dan kadang ada orang mau menukari karena rusak. Akhirnya oleh beliau kasihan seberataan kurma yang ada di Madinah tukari beliau dengan harga sama dengan kurma yang bagus. Tukari beliau seberataan. Habis. Akhirnya orang Madinah senang berataan kan payu kurma. Imbah itu sudah beliau simpan di gudang beliau simpan. Kada sampai lawas datang utusan. Utusan dari Yaman hendak menukar kurma buruk. Kurma buruk dan ditukari dengan harga 3 kali lipat pulang. Siapa yang menjual kurma buruk ditukari dengan harga 3 kali lipat sebab di Yaman terserang wabah penyakit yang mana obatnya adalah memakan kurma buruk. Subhanallah. Berarti orang diberak rezeki. Akhirnya tadi orang Madinah berjual dengan harga normal, Sidin menukari lalu dijual pulang ditukari oleh orang Yaman, oleh kerajaan Yaman dengan harga berlipat-lipat. Untung pulang, karena jadi rugi Sidin. Itulah kata beliau, seandainya saya ini buka batu maka akan ditemukan emas di bawahnya. Saking perezekiannya. Ini kalau orang perezekian memang kada kau apa-apa ya sudah. Ya, dan rezeki tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu annahu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraaituhu yaqulu wa huwa muqmi'un minal ju'i. Dan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala annahu utiya bahwasanya didatangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bitamrin, didatangkan kepada Rasul apa korma bitamrin. Faraaituhu yaqulu wa huwa muqmi'un minal ju'i, dan aku melihatnya yaqul memakan akan kurma tadi itu, wahwa dan adalah beliau muqmi, yaitu apa, bersandar ke belakang, minal ju'i, daripada bersengatan lapar. Jadi saking laparnya itu sampai tersandar sudah. Lalu imbah itu ada dibawakan kurma, lalu makanlah beliau sambil bersandar, sambil menahan tadi lapar namun ada di diri beliau. Kita kan alhamdulillah, ya itu tadi kalau sampai nang lapar-lapar benar sudah ada pula nikmat. Alhamdulillah. 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 Wa makna al-iq'a, adapun makna iq'a at-tasanudu ilal wara, ila wara'in, itu bersandar ke belakang, itu namanya iq'a. Ini iq'a, sandar ke ini ya. Ada juga iq'a, kalau iq'a dalam salat lain pulang. Dan termasuk apa yang dimakruhakan. Ya. Ada iq'a yang makruh dalam salat, ada iq'a yang disunnahkan. Iq'a yang makruh itu kalau duduknya seperti duduk anjing, kayak duduk anjing tuh. Pernah kalau melihat anjing duduk, ya, pokoknya yang bayangkan sendiri anjing duduk kayak apa, itu makruh. Tapi kalau iq'a yang disunnahkan itu duduk kita batis dalam posisi tegak. Jadi kalau kita kan selama ini duduknya iftiras atau tawarruk. Kalau iftiras itu tahiyat akhir, tawarruk itu tahiyat awal. Nah kemudian ada istilah iq'a, yang mana ini batis berdiri kedua-duanya. Kayak apa ya posisinya? Kayak model bercingkit, tapi dua belah batis bercingkit. Jadi posisi kita tuh, ulun gambarkannya, itu sunnah. Ini sunnah juga, tapi jarang orang menggawi. Karena kita selama ini pokoknya engkau ada iftiras, tawarruk, padahal ini termasuk sunnah. Terutama kalau duduk antara dua sujud atau tahiyat awal, maka itu sunnah. Sekali-sekali mungkin rubah penampilan.
Berani tampil beda ya. Wa kana Rasulullah, dan kemudian selanjutnya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu mimma atahu Allah taala illa melainkan quta amihi faqat. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengambil beliau akan mimma atahullah, daripada apa-apa yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali quta amihi, itu qut makanan, amihi setahun saja, amihi setahunan faqat saja. Jadi gasan cukup setahun, labihnya disedekahkan. Jadi kalau menyimpan bani cukup setahun berapa, misalnya berapa belek cukup setahun, lalu dikira-kirakan 30 belek, simpannya 30 belek. Tapi bisi apa? Kada bini bang bisi. Bisi lebih daripada 30 belek, 50 belek, maka 20-nya ini disedekahkan oleh Rasulullah. Kadang kayak kita kan, kita bisi bani 100 belek simpan tuh bang 100 belek, karena kalau perlu jual ya. Min aisari ma yajidu minat tamri wasyair, daripada aisar yang paling mudah, ma yajid apa yang beliau dapatkan. Jadi apa nang kawa didapat, minat tamri misalnya korma nang kawa disimpan, korma disimpan sidin, wasyair ataupun gandum, wa yada'u dan meletakkan saira dzalika, semua yang demikian itu fi sabilillahi azza wa jalla. Itu apa? Disedekahkan ke jalan Allah. Karena ini Nabi memang contoh suri tauladan. Nah untuk umatnya bukan berarti kada boleh menyimpan makanan lebih, kada boleh aja. Nabi ini kan suri tauladan, contoh, maka beliau memberikan contoh. Jikalau memang kawa cukup setahun aja, maka jangan lebih menyimpan. Tapi kalau seandainya dan Rasul tahu umatnya kan bakal menyimpan lebih memang, maka tidak dilarang selama memang tidak sampai kepada tingkat mubazir berlebih-lebihan. Warawa al-Bukhari wa Muslim, dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'zilu, menyisihkan nafaqata ahlihi, akan nafkah keluarganya beliau, sanatan, yaitu untuk jangka setahun, sanatan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan kemudian hadis yang selanjutnya yaitu riwayat dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menyimpan, rafa'a bermakna menyimpan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaan wa li asya'in wa la asya'an li ghada'in. Artinya Rasul tidak pernah menyisakan atau menyimpan ghadaan, makan siang, li asya'in, untuk makan malam. Jadi makan siang beliau ya habis, kada ada lagi sisa-sisanya. Kada ada nang bersimpan ganasan siang apa malam pulang, kada. Amal kita kan masih ada. Siang ada simpan gasan malam pulang. Padahal kucing mah hadang sudah dihiga, ini jatahku mana aja kucing. Soalnya disimpan di pulang. Dalam hati kucing gerigitannya ini nih. Malam ya artinya apa? Memang kada banyak. Cukup gasan makan siang, ya makan siang sudah habis, selesai. Nah, yang bekesa ini siapa? Bini beliau, istri beliau. Jadi jelas benar sudah kalau yang memang mengalami langsung bersama beliau siapa? Istri-istri beliau. Wala asya'an li ghada'in, dan kada menyimpan makan siang, makan malam, asya itu makan malam, li ghada'in untuk makan siang kada. Pokoknya habis makan malam ya habisnya sudah selesai. Karena makan siang rezeki dari Allah pulang. Kita kan kada sampai seini, pokoknya simpan. Bahkan di dalam kulkas kadang-kadang jatah untuk seminggu tahan.
Apa makanan-makanan dibuat dalam kulkas kena dipanasi pulang. Kada habis simpan pulang, kena isok panasi pulang. Sampai akhirnya ngarannya berubah. Asalnya masak habang kena jadi masak habang banar jadinya. Kerancakan dipanasi jadinya. Warawa at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau la yadakhiru syai'an, tidak ada menyimpan sesuatu li ghadin untuk besok hari. Kada ada Rasul bersimpan. Ini orang yang apa jurang tawakalnya sudah hanya kepada Allah. Amun seperti kita masih bersimpanan karena Allah. Kadasa untuk esok, masih kadang-kadang untuk nang lawas kan kita bersimpanan masih. Ya. Ada kalau makanan yang tahan sebulan disimpan, ada. Ada makanan yang tahan seminggu, ada makanan yang pakai apa expire-nya sampai bertahun-tahun. Nah, ini kalau kita mencontoh Rasulullah ya seperti ini. Namun kita mungkin ya kalau kada kawa langsung bertahap tunggal di kita. Dengan bertambahnya umur jangan lagi terlalu berlebihan menyimpan sesuatu. Kurangi. Kalau dahulu masih anung kan memang masih semangat napa-napa simpan kesan isuk soalnya kena makan pulang isuk. Kalau sudah berumur ya kurangi. Kalau tapi banyak bersimpan macam-macam. Kalau anak mungkin ya mungkinnya masih anom, jadi kan semangatnya untuk makan itu masih kuat ya biarkan. Tapi kalau kita sudah jangan terlalu banyak memikirkan urusan makan. Perbanyak untuk kita yang sudah berumur-umur seperti ini, perbanyak bekal untuk bulik, untuk akhirat. Banyak bekal. Jangan bekal untuk di dunia aja nih banyak kita, tapi bekal untuk akhirat kita banyak. Namun bukan berarti nak anum pun sedikit bekal, banyak juga. Apalagi kalau sudah mulai anum bersiap bekalnya, maka lebih bagus karena sampai ke Tuhan. Nah, bagi yang Tuhan ya bekal juga banyak siap-siap untuk bulik. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghadda, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza taghadda, apabila makan siang lam yata'asya, kada makan malam. Wa idza ta'asya, apabila makan malam lam yataghadda, maka kada makan siang. Artinya apa? Dalam sehari itu lam ya'kul fi kulli yaumin marratain. Sehari itu kada makan sampai 2 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sehari berapa kali? 3 kali. Itu nang ketahuan, nang kada ketahuan. Ya. Belum lagi ngemilnya aja nang kayak orang makan. Ngemilnya ketupat, itu lain ngemil ketupat. Allah ala kulli hal, kita banyak tadi bersyukur kepada Allah nikmat kita ya. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapat itu tidak dihisap oleh Allah itu saja. Supaya di akhirat kita nyaman, ringan, kada sampai tertahan lawas-lawas kena di perhitungan. Ya. Nikmati kalau memang ada, nikmati dan syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Qustallani fil Mawahib al-Laduniyah. Itu al-Imam al-Qustallani Ibnu Hajar al-Qustallani. Jadi Ibnu Hajar itu ada 3, Ibnu Hajar al-Haythami, Ibnu Hajar al-Haythami, Ibnu Hajar al-Haythami, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Ibnu Hajar al-Qustallani di sini. Qala fil Mawahib al-Laduniyah qad istuskila kaunuhu alaihi salatu wassalam wa ashabihi kanu yatuna al-ayyam ju'an ma'a ma thabata. Hanya aja kopi.
الفاتحة لمن شرب القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاهم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan minum. Bismillah. Alhamdulillah. 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 Nah, kemudian di sini di dalam kitab ada menyebutkan beberapa keutamaan lapar. Jadi perkataan beliau wa fi qillatil akli fawaidun, dan pada menyedikitkan makan itu ada beberapa faedah. Minha diantaranya dengan mengurangi makan. Ini bukan berarti kada makan, tapi mengurangi. Ya. Apa diantaranya? Riqqatul qalbi, yaitu hati jadi lebih lembut, kada keras. Karena kalau kebanyakan makan itu juga menyebabkan hati yang keras. Jadi dikurangi itu lebih lembut, dan sehingga kalau hati lembut lebih gampang menerima nasihat. Kalau dipadahi oleh orang yang terutama padahannya itu membujuk, menerima kada tapi repot. Tapi kalau hati keras ini repot. Kemudian yang kedua, wa quwwatul fahmi wal idrak. Kuatnya pemahaman, cepat paham, dan juga cepat menangkap apa yang disampaikan. Ini diantaranya orang nang kada tapi banyak makan. Kayak para penuntut ilmu dah, kalau sekolah bisukan, lalu sebelum tulak sekolah makan 2 piring pian. Apa yang terjadi? Sampai ke sekolahan kada mendengar lagi apa yang disampaikan guru. Goreng. Jadi guru menerangkan itu dianggapnya Pak dongeng sebelum tidur. Guru nek uyuban beliuran menjelaskannya tanya santai aja. Guring. Kenapa? Kenyang. Makanya kalau sekolah jangan tapi kenyang-kenyang. Secukupnya aja supaya kuat berjalan. Orang bahar itu bahkan kadang-kadang ada yang sampai kada makan, kadang-kadang bisukan tuh kena siang hanya makan. Kenapa? Rentan kalau makan bisukan untuk thalibul ilm ini ya, para penuntut ilmu, maka itu mengantuk. Lain kalau orang begawi makan, soalnya apa? Ini tenaga. Kalau orang menuntut ilmu itu apa? Otak nang dipakai, tenaga kada. Kada tapi seberapa, paling kalau berjalan dari sini mungkin tenaga mungkin. Itu pun para kada juga Darussalam paling tapaluhnya seberapa paling ya. Darussalam. Nah, maka dikurangi sedikit makannya. Kemudian wasihatul badani wa daf'il amrad. Di antara faedah sedikit makan apa? Awak lebih sehat. Dan juga Pak menghindari banyak penyakit. Dengan kita sedikit makan maka juga otomatis penyakit itu kada lebih banyak nang datang. Tapi kalau makanannya macam-macam banyak pulang, insya Allah penyakit pun banyak juga. Makanya orang sugih penyakitnya beda lawan orang miskin. Orang sugih penyakitnya kelas berat karena makanannya juga kelas berat, larang-larang. Orang miskin penyakitnya apa? Pano, kudis, kurap, campas, sangkadi. Karena tapi macam-macam. Paling gatal. Tapi kalau orang sugih, Allah. Tapi wah ini hampir sama aja Bang sudah. Darah tinggi dulu kan penyakit identik orang sugih. Apalagi
Jantung, kolesterol. Dulu itu orang sugih, wah ini kada jual sekalinya. Nang kada sugih pun sama aja, banyak jual nang darah tinggi. Kenapa? Iwak masin makanan. Ala kulli hal itu faedahnya. Di antaranya kita mengurangi makan supaya itu sehat. Fa inna sababaha, sebabnya penyakit itu apa? Kasratul akli, kebanyakan makan. Dan lagi di antara faedah mengurangi makan, khifatul mu'nati, yaitu apa? Ringan biaya. Nang nyata dulu. Ya. Nih, pondokan misalnya. Kalau makannya gancang lawan nang sedikit, maka insya Allah nang sedikit pengeluaran kita banyaknya. Apalagi rajin seruan kepada orang, insya Allah kan banyak pengeluaran. Ya. Tapi kalau nang masya Allah makan gancang dan pulang ketujuh mau warung, kasihan kuitan. Selalu minta kiriman, baru habis bulan sudah minta kiriman. Ajak kuitan apa? Duit kemana? Anu mae kitab banyak nang ditukar. Pintar bala mencari alasan. Padahal kitab sakalu kuitan belang mana kitab ikam nak? Anu diinjam kawan berataan namanya. Padahal kitabnya kok ada. Allah, apa jurang ngeles, pintar banget ngeles. Ya. Nah, intinya apa? Sedikit pengeluaran, kan lebih banyak. Fa inna man ta'awwada qillatal akli kafahu minal mal qadrun yasirun. Kemudian lagi satu terakhir di antara faedah sedikit makan, at-tamakkun minat tasadduqi bima fadala minal at'imati 'alal fuqara'i wal masakin. Yaitu apa? Memungkinkan daripada bersedekah dengan apa yang lebih daripada makanannya tadi itu. Kalau makannya gancang habis kada bersisa, kada danang disedekahkan. Ya tadi kucing mahadang-hadang sudah duduk di higang ngeong-ngeong. Sekali aja kucing ya Allah sampai tulangnya ini makan dua. Jatah kucing nih ya dia habis akan dua kada bersisa. Tapi kalau kita makan sedikit aja, ada gasan orang lain, ini sedekah, gasan kucing, gasan samud, gasan siapa. Kalau misalnya kan manusia kada mungkin memberi sedekah sedikit, maka ada hewan lain, makhluk lain yang semuanya itu dihitung sedekah bagi kita. Kucing, sedekah. Samud aja kita beri, sedekah jadinya buat kita. Nah, ini kelebihan daripada kalau makan sedikit. Kemudian selanjutnya hadisnya. Tadi berkaitan qala al-Qastallani fil mawahib laduniyah qad istushkila kaunuhu alaihi salatu wasalam. Jadi ada di apa jurang dimasalahkan, diproblemakan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan sahabatnya, kanu adalah mereka yaitu Rasul dan sahabat yatuna melahan atau melipat parut al-ayyam beberapa hari ju'an karena dalam keadaan lapar. Ini saking istilahnya kan orang kelaparan itu apa sampai parut terlipat. Apa bahasa gitu tuh? Terlipat parut. Ya. Saking apa menahan lapar? Menahan lapar. Di sini kan disebutkan Rasul dan para sahabat lapar. Bahkan sampai berhari-hari kadang-kadang makan. Tapi ada hadis lain, nang jadi muskilahnya kata beliau tadi. Ada hadis lain yang menyebutkan sahabat itu sugih, sahabat itu makan nyaman. Lalu bagaimana untuk menyatukan ini? Nah, ini bagi kita kalau yang kritis itu kan kalau yang membaca beberapa hadis Rasul. Jadi seakan-akan ada ta'arud, bertentangan. Kayak apa? Satu sisi Nabi dikisahkan lapar, sahabat dipadakan miskin. Tapi di hadis lain disebutkan, ini disebutkan oleh beliau, sahabat itu banyak duitnya. Bahkan ada yang sampaikan disebutkan. Apa diantaranya? Ma'ama sabata, bersama apa-apa yang telah sabat, yaitu telah tetap atau telah datang ketetapannya. Annahu kana adalah Nabi yarfa'u, yaitu tadi menyimpan li ahlihi untuk keluarga beliau quta sanatin, makanan untuk 1 tahun. Berarti kan kalau menyimpan sudah kelaparan katanya. Situ iskalnya timbul masalahnya. Kayak apa dibadahkan satu sisi Nabi kelaparan, satu sisi Nabi menyimpan makanan ke 1 tahun untuk keluarga. Lalu di mana? Kayak apa menggabungkannya? Lalu kemudian hadis yang lain, wa annahu qasama, bahwasanya beliau membagi baina arba'ati anfusin min ashabihi, di antara 4 orang daripada sahabatnya, alfa ba'ir, 1000 ontak.
Mimma afa Allahu alaihi, daripada sesuatu yang diberikan oleh Allah daripada harta rampasan perang. Dibagi 4 orang aja 1000 onta dibagi berarti berapa? 250. Dan onta itu kalau sampai seikung onta itu kalau harga istilahnya dahulu itu onta itu kan sebanding dengan kendaraan wahini motor. Berarti kalau 1000 motor sugih banar. Presiden aja kalau sampai bisa 1000 motor. Lalu dibagi kepada sahabat 250. Nah ini kan bertentangan. Kenapa dibadahkan sahabat miskin kelaparan, sedangkan di sini bisi onta 1000. 2. Kemudian wa annahu saqa fi umratihi mi'ata badanatin. Lalu kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan beliau membawa, saqa itu menggiring. Di dalam umrah beliau, ketika beliau berumrah ke Mekah, beliau membawa mi'ata badanatin, 100 ekor onta juga. Jadi ba'ir onta, binatang ternak, badanah itu onta. 100 ekor membawa onta ke Mekah. Untuk apa? Dijadikan korban. Berarti kan kayak apa dibadahkan kelaparan bisa 100 ekor onta. Itu. Ya. Ini kan bagian kita yang istilahnya berpikir kayak apa ya? Masa Nabi kelaparan sedangkan bisi onta 100 banyaknya, kelaparan di mana? Ini kalau orang yang memprotes misalnya. Jadi sebelum orang memprotes, maka oleh beliau dijawabankan sudah jawabannya kena di bawah. Karena kan orang-orang yang jurang tuh liberal kayak istilahnya namanya, atau dengan istilah ini orang-orang ya sejenis liberal lah, ini kan mengkritiki kayak apa Nabi ini kayak apa maka kayak ini. Nah inilah ulama memberikan jawaban seperti sebelum mereka bertanya sudah ada jawabannya. Wa annahu amara li arabin bi qatiin minal ghanam. Lalu kemudian beliau memerintahkan kepada seorang Arabi yaitu seorang Arab Badui, bi qatiin minal ghanam, dengan memotong-motong daripada sapi, perintah oleh beliau. Wa ghairu dzalik, dan kemudian selain daripada itu, ma'aman kana ma'ahu, kemudian bersama orang-orang yang ada ma'ahu bersama beliau, min ashabil amwal, daripada pemilik harta. Siapa? Ka Abi Bakrin, seperti Sayyidina Abu Bakar sugih, wa Umar sugih, wa Uthman sugih, wa Talhata sugih, wa ghairihim, dan selainnya sugih. Ma'abadlihim, bersama dengan mengerahkannya mereka anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, baina yadaihi, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan jadi bertentangan, kayak apa? Kelaparan tapi sugih. Waqad amara bis sadaqati, dan beliau memerintahkan bersedekah. Faja'a Abu Bakrin bi jami'i malihi, kemudian datang ketika Rasul menyuruh ayo sedekah, langsung yang pertama menjawab mentaati siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan kemudian kada tanggung-tanggung semua harta yang beliau miliki. Ini Rasul harta ulun seberapa? Ujar Rasul, napa nang ikam tinggal, nang ulun tinggal, Allahu wa Rasuluh. Kayak apa Rasul kada sayang lawan Sayyidina Abu Bakar? Kayak apa Sayyidina Abu Bakar kada menjadi orang nomor 1 setelah Rasul? Karena semua apa yang beliau miliki untuk Allah dan Rasul. Ini cinta yang kada ada tandingannya kalau Sayyidina Abu Bakar sudah. Sehari, isinya dalam sehari berapa jam kada melihat Rasul, gelisah sudah. Ya Allah. Makanya datang banyak melihat sudah boleh. Kayak hadis yang lewatkan. Jitu alqa, ulun datang hendak melihat pian ya Rasulullah. Sekedar itu aja. Itu kan orang cinta itu kan itu. Allah kada terdapat sehari ya Allah gelisah tuh bang. Ini cinta. Tapi kalau kada cinta ya biasa ya. Seminggu kada terdapat ya kada apa-apa, sebulan kada apa-apa, malah bagus. Tapi kalau cinta, nah ini yang merasakan mungkin bisa mengetahui kayak apa rasanya kalau kada terdapat. Gelisah tuh bang. Padahal masih terdapat kada apa-apa, jos kada melihat benar aja. Asal sudah nyaman. Kayak kan siapa cerita Laila Majnun. Terkenal cerita ini sampai dibukukan, ada bukunya Laila Majnun, orang yang tergila-gila dengan Laila. Apa ini berputar datang memaraki rumah Laila. Kada melihat Laila, cuma memaraki rumahnya aja. Keliling di rumah Laila putar.
Lalu ditakuni, kenapa ikam di sini? Ujarnya apa? Amurru ala diyari Laila, laisa hubbad diyari syagabni, walakin hubba man sakana diyari. Ini orang kegilaan, gila cinta ini kata-katanya kadang-kadang luar biasa. Apa jurang syair-syair nang keluar itu? Ujarnya apa? Aku datang ke sini bukan karena rumah ini kada. Bukan karena cinta rumah, tapi aku cinta orang yang berdiam di rumah ini. Nang mula aku gila ini orang yang berdiam di rumah ini. Ini nang mula aku kegilaan. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Allah, cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Karena ada tandingannya. Maka wajar para ulama sepakat afdalul makhluk, paling afdalnya makhluk ba'da Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Wa Umar bin Isfihi, Sayyidina Umar datang mbahnya diperintah sedekah apa? Setengah harta dimiliki. Kalau bisi 10M berarti 5M bosit. Ini 5M. Adakah orang sugih yang mau menyedahkan setengah hartanya aja? Kalau seseberataan setengahnya aja. Ngalih mencari saat ini. Kecuali sudah para meninggal, mati lalu aja itu ambil di situ tuh daripada anak ulun makaninya karena biar nipian aja sudah. Amun sedang ke itu kada boleh memberikan harta sudah. Karena apa? Orang dalam kondisi kada sadar. Ada aturannya pulang kan itu. Sayyidina Umar bin Isfihi setengahnya. Berarti kan banyak harta itulah. Wa hatha ala tajhisi jaisil usrati. Lalu kemudian hatha memotivasi Rasul ke atas tajhis, menyiapkan jaisil usrati, tentara di dalam peperangan usrah. Perang usrah ini maksudnya apa? Perang Tabuk ya. Jaisil usrati itu perang Tabuk. Fajahazahum, lalu kemudian menyiapkan mereka, itu memberikan persiapan buat mereka. Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Berapa? Bi alfi ba'ir. Sayyidina Utsman menunjuki 1000 onta atau binatang tunggangan. Kada gampang 1000 nih. Berarti sugih bana Sayyidina Utsman. Kada gampangan membari 1000 motor pian. Adakah orang sugih nang hari ini kau memberi 1000 motor? Kita hendak membangun langgar aja, benar mencari sumbangan. Sugih-sugihnya orang tah dipintai paling memberi berapa? Tapi ini 1000, Allah. Inilah apa jurang harta itu kada dalam hati mereka 1000. Berarti kan Sayyidina Utsman apa intinya Pak? Sugih. Luar biasa. Ila gairi dalik, kepada selain banyak hadis-hadis yang menerangkan bagaimana dermawannya para sahabat. Nah intinya di sini apa yang diiskalkan, yang diproblemkan oleh beliau apa? Satu sisi menyebutkan Nabi dan para sahabat kelaparan sampai melipat parut. Satu sisi hadis menyebutkan Nabi itu banyak berbagi ini, berbagi itu. Kemudian sahabat memberi ini, memberi itu. Berarti kan mereka sugih. Lalu di mana sisi kelaparannya? Gitu loh. Maka jawabannya bagaimana? Wa ajaba anhu at-Tabari kama hakahu fi Fathil Bari. Lalu menjawab Imam Tabari. Imam Tabari ini seorang alim allama. Ada tafsir beliau, tafsir at-Tabari namanya. Ya. Entah berapa jilid itu banyak jilidannya. Karena termasuk orang yang Masya Allah alim allamah misalnya. Di zaman beliau mungkin sulit mencari tandingan kealiman beliau ini. Sehingga para ulama memuji tidak ada di zaman beliau, tidak ada orang yang lebih alim di bawah langit selain beliau. Pujian ulama kepada beliau. Itu Imam Tabari. Apa jawaban beliau? Bi anna dzalika kana minhum fi halatin duna halatin. Bahwasanya yang demikian itu kana minhum ada di antara mereka fi halatin pada satu keadaan duna halatin. Artinya apa? Memang ketika sahabat datang hanya datang ke Madinah itu kan banyak yang susah miskin memang. Disitulah mungkin pada waktu itu kelaparan. Nabi pun kelaparan. Kemudian di waktu di Mekah Nabi pernah kelaparan sampai apa yang sebelumnya disebutkan makan daun-daunan aja. Kada ada apa-apa. Lalu kemudian berubah kondisi ketika Islam semakin maju, semakin berkembang, lalu ekonomi pun ikut berkembang. Itu jawabannya. Jadi bukan berarti bertentangan antara satu hadis dengan hadis lain. Kondisi kan berubah. Dulu pinambari kasihan, selawar rabit, baju rabit. Alhamdulillah banyak sudah bertahun-tahun. Alo tambah gondol rabitnya misalnya. Kada juga berubah. Asalnya pinambari kasihan, subhanallah, berubah penampilan jadi keren. Insyaallah. Itu kan kondisi. Jadi ketika itulah disebutkan ketika dulu lapar memang.
Lalu kemudian alhamdulillah. Tapi mereka para sahabat kada lupa, kadang jadi lupa diri ketika nyaman itu. La li'iwazin wa dikit, bukanlah karena tidak dapat, itu li'iwaz artinya bukanlah karena tidak ada memiliki, wa dikin dan juga bukan karena sempit mereka. Bal taratan akan tetapi taratan kadang-kadang lil isari, karena isar memang mengutamakan. Jadi ketika mereka lapar, kenapa laparnya itu? Bukan karena kada bisi untuk dimakan. Bukan karena kada mendapatkan untuk dimakan, tapi apa? Kadang-kadang memang mereka itu sugih tapi lebih mengutamakan lapar. Ini didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah harta banyak tapi tetap aja mereka melaparkan diri itu tetap. Kadang lupa diri mbahnya sugih lalu kada ingat lagi makan napa sabarataan mumpung kawak nukar. Ada. Lil itsar artinya Pak untuk mengutamakan memang untuk lapar. Wataratan dan juga kadang-kadang likarahati syab'i, karena memang kada menyukai kenyang, wa katsratil akli dan kada menyukai banyak makan. Faktornya itu bukan berarti mereka kelaparan itu karena kada ada bisik, bukan. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar wal haqqu, adapun yang benar annal katsira minhum, bahwasanya kebanyakan dari mereka kanu adalah mereka itu fi hali dikin qabla al-hijrati. Nah ini mereka itu dalam kondisi sempit, artinya apa? Susah, qabla al-hijrati sebelum hijrah. Haitsu kanu, yang adalah mereka di Makkah, yaitu di Makkah. Summa lamma hajaru, kemudian ketika mereka berhijrah ilal Madinati, ke kota Madinah, kana aktsaruhum, maka adalah kebanyakan mereka kadzalik, seperti itu, masih sempit lagi. Fawasahumul ansar, lalu kemudian membantu kepada mereka. Wasahum artinya apa? Kalau kita melihat seseorang kada mampu lalu kita merasa kasihan, apa ngarannya itu? Bertoleransi, ya, merasa kada nyaman lalu dibantu oleh orang Ansor. Kayak sahabat-sahabat yang datang ini kan miskin-miskin, ninggalkan harta berataan di Makkah, lalu dibantu oleh orang Ansor. Dengan apa? Bil manazil, itu diunjuki rumah, wal manaih, dan kemudian pemberian-pemberian. Yang bisi bini dua, seikung dicerai lalu diberikan seikung, sampai seitunya sahabat. Yang bisi dua kebun, sebuting dibariakan wadah sahabat, nang datang sebutingnya dipingkuti. Subhanallah, ya. Persaudaraan seperti itu. Yang namanya saudara itu adalah orang yang gembira dengan gembiranya engkau dan sedih dengan sedihnya engkau. Ketika kita sedih, dia ikut bersedih. Ketika kita gembira, dia ikut gembira. Itulah namanya sahib, teman. Kada sebaliknya, kalau kita sedih inya gembira, kalau kita gembira inya sedih, itu lain kawan namanya. Jadi tinggal pertimbangkan aja patokannya itu. Walamma futihat lahumun nadir wa ma ba'daha, maka ketika dibukakan bagi mereka an-nadir, itu apa jurang itu? Anugerah. Wa ma ba'daha, dan apa-apa istilahnya, raddu alaihim, maka membolehkan ke atas mereka manaihahum, yaitu pemberian mereka. Tadi diunjuki kebun, lalu kemudian digawi, mbah itu kemudian sugih, kebun yang tadi diunjuki dibelikan pulang kepada Ansar. Subhanallah, ya. Naam, tinggal sedikit lagi. Kana sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yakhtaru dzalika, memilih yang demikian, ma'a imkani, bersama dengan memungkinkan husulit tawassu'i, memperoleh kelapangan, wat tabassuti, dan keluasan, fid dunya, di dalam dunia, lahu baginya. Kama akhraja at-Tirmidzi min hadis Abi Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arada alayya rabbi wallahu a'lam bisawab. Insyaallah di malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan sehat walafiat, umur panjang, dan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang bermanfaat untuk di dunia kita dan di akhirat kita.
dan bagi saudara-saudara kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi saudara kita yang belum tergerak hati untuk hadir bersama-sama di majelis, semoga Allah gerakkan hatinya, ringankan kakinya untuk bisa berhadir bersama-sama kita, sehingga dengan berkumpul kita di sini bersama-sama, semoga nanti Allah kumpulkan juga kita bersama-sama di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan laima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.